Ya, saudara, saat ini Nahdlatul Ulama tengah menyelenggarakan muktamar dan ini menjadi momentum yang sangat penting untuk menentukan arah organisasi untuk 5 tahun ke depan. Dan sebagai organisasi keagamaan terbesar Indonesia, Nahdlatul Ulama juga memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. Dan di tengah perjalanan muktamar NU kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh seorang sosok Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau yang biasa kita kenal dengan Gus Kikin, dan seperti apa pandangannya tentang Nahdlatul Ulama ke depan. Bersama saya Diana Dwika, inilah Bincang Kita. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan Gus Kikin dan kita berada di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya untuk Kompas TV pada hari ini, Gus. Ya, di tengah kesibukan perhelatan Muktamar NU kali ini. Baik, Gus, ketika kita berbicara tentang Nahdlatul Ulama, pastinya kita tidak bisa melepaskan dengan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Lokasi kita berada saat ini ya, Gus, ya. Karena kalau kita sedikit kilas balik ke belakang, bahwa pendiri dari Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga mendirikan pesantren ini terlebih dahulu begitu. Nah, saat ini Gus sebagai pengasuh dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, sebenarnya bagaimana latar belakang tumbuh kembang Gus Kikin sendiri hingga bisa mendapat amanah untuk menjaga amanah besar dalam mengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng? Terima kasih. Jadi saya itu tadinya lebih banyak di kegiatan saya itu sebagai pengusaha. Kemudian ada salah satu usaha saya itu adalah jaringan televisi. Itu saya dirikan tahun 2009. Jadi antara 2009 Gusola itu saya saya minta sebagai komisaris utama di BBS TV sampai 2015. Jadi beliau itu selama 6 tahun itu rupanya memperhatikan bagaimana saya menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di kantor. Kemudian 2016 awal itu kemudian beliau memberikan satu status yang resmi bagi saya. Beliau menyampaikan karena beliau itu masih energik dan sangat bijak. Itu suatu ketika menyampaikan kepada saya, kita serah terima. Saya sampaikan beliau masih sangat dibutuhkan, ya sebaiknya beliau tetap menjadi pengasuh. Dan ya saya akan mendukung gitu. Nah itu kemudian dibuatlah satu satu surat keputusan. Akhirnya saya menjadi wakil pengasuh untuk dipersiapkan nanti menjadi pengasuh gitu. Nah itu di 2016 itu. Tapi kemudian beliau wafat tahun 2020, lalu akhirnya saya lah yang melanjutkan di Tebu Ireng ini. Pastinya pemirsa kita juga ingin mengetahui bahwa ternyata Gus ini ada keturunan langsung ya, Gus, ya, dari pendiri Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini adalah sebagai cicit ya, Gus, ya, cicit, betul. Dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari begitu. Betul. Kita ingin mengetahui, Gus, sebenarnya pedoman-pedoman seperti apa atau cara pandang seperti apa nih yang Gus coba untuk selalu bawa dari pendahulu-pendahulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan seterusnya yang saat ini dibawa untuk baik mengelola PWNU Jawa Timur dan juga Pondok Pesantren Tebu Ireng ini, Gus. Ya, saya sebetulnya prinsipnya itu kan kita ini diwarisi banyak macam-macam termasuk Pondok Pesantren Tebu Ireng ini. Nah, itu di Jombang pun sama. Saya juga diwarisi ada sekolah SMP. Itu di SMP Sunan Ampel itu emang diamanahkan kepada saya dan pesan ibu saya, ini saya yang mendirikan sekolah ini. Jangan sampai amalan saya terputus. Itu yang saya pegang terus. Jadi itu yang harus saya jaga, saya lanjutkan. Terus kemudian ibu saya pun sama. Ibu saya itu adalah putri dari Bu Nyai Khairiyah. Lah Bu Nyai Khairiyah itu adalah putri pertama dari Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi itu hubungan saya itu sehingga saya cicit, saya generasi keempat di Tebu Ireng ini. Ibu saya juga sama. Jadi beliau juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah itu ibu saya itu lahir tahun 1924. Kemudian tahun 1933 itu ditinggal wafat oleh ayahnya Kiai Haji Maksum Ali. Nah
kemudian banyak dibimbing langsung oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Nah, oleh karena itu banyak hal-hal yang diajarkan kepada saya itu langsung itu adalah diterima dari Kiai Hasyim Asy'ari itu. Nah, termasuk bagaimana saya akhirnya menyimpulkan bahwa saya ini harus melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh leluhur, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk ibu saya. Iya Gus, dan pastinya ketika kita berbicara NU sekali lagi kita tidak bisa melepaskan sosok Bapak bangsa yang saat ini gambarnya berada di belakang Gus ini. Betul, iya tiga orang ini semuanya luar biasa. Iya, karena akhirnya tiga orang beliau ini tiga orang yang mulai dari kakek atau apa, dari Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Wahid Hasyim, kemudian Gus Dur, itu tiga generasi sebagai pahlawan nasional. Saya cari-cari di catatan dunia bahkan itu saya nggak menemukan ada tiga generasi itu menjadi tokoh besar sampai menjadi pahlawan nasional. Baru saya adanya di sini ini. Dan kalau kita berbicara tentang Gus Dur, kan Gus selain memiliki kedekatan tali persaudaraan gitu ya, ada tidak momen-momen yang paling berkesan yang Gus paling ingat ketika bersama Gus Dur? Gus Dur itu paham betul mengenai ilmu-ilmu agama. Beliau itu saya nggak tahu persisnya berapa pondok yang disinggahi Gus Dur untuk belajar ilmu agama. Termasuk juga di Mesir, di Al-Azhar sana. Jadi apa yang disampaikan itu merupakan hakikat. Jadi ya sangat bermakna ya. Ini Gus Dur menyampaikannya itu lebih kepada bagaimana beliau menyampaikan dalam kondisi kita itu bergembira. Karena saya akhirnya berpikir orang-orang yang gembira itu menerima ilmu itu lebih mudah. Dan itu ada sama Gus Dur. Sifat-sifat atau banyak candanya. Nah, kita sambil bercanda, kemudian kalau dipesankan sesuatu itu kita akan teringat. Nah, itu Gus Dur. Iya, luar biasa, sosok Gus Dur memang menjadi panutan ya Gus ya, untuk kita bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, dan memang kita banyak sekali suri tauladan yang kita pelajari dari sosok Bapak bangsa Gus Dur. Dan pastinya kita juga berharap akan banyak sekali suri-suri tauladan lainnya yang juga dilanjutkan oleh generasi penerus di Nahdlatul Ulama ini. Dan Gus tadi juga menyampaikan ada banyak sekali juga tantangan yang saat ini dihadapi oleh Nahdlatul Ulama begitu ya, dan juga tadi Gus juga menyampaikan bahwa Gus ini selain, mungkin masyarakat seperti ini Gus, kalau awalnya melihat ulama itu hanya barometernya hal-hal keagamaan saja gitu. Tapi kalau dari perbincangan kita di awal tadi, Gus menyampaikan ada banyak sekali latar belakang profesionalitas yang Gus bawa. Gus juga bergerak di bidang usaha oil and gas, kemudian pelayaran gitu, bahkan tadi pertelevisian gitu ya. Bagaimana kemudian kedua hal ini, baik keagamaan dan juga profesionalitas yang Gus punya, itu bisa memperkaya perspektif masyarakat Indonesia terutama untuk warga NU? Ya, ilmu itu yang paling penting, itu adalah ilmu-ilmu yang diamalkan. Nah, oleh karena itu ilmu-ilmu yang diamalkan di dalam satu buku yang ditulis oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, itu yang diamalkan itu kalau itu dibungkus dengan adab, itu baru diterima oleh Allah. Kita bicara ulama, sampai sekarang ini ulama itu hanya dinilai dari keilmuannya. Nah, itu tadi kalau tidak pengamalannya tidak dibungkus dengan adab, ya wallahu a'lam. Oleh karena itu di dalam pendidikan agama, nah terutama sekarang ini ada di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu termasuk salah satu adalah penanaman karakter. Karakter termasuk di situ adab. Nah, itulah anak-anak yang kita dari awal kita tanamkan karakter, kita tanamkan adabnya, itu hatinya akan lembut, dan itulah yang akan menjadi ulama yang sebenarnya. Padahal di Islam itu yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang sholat, wajib, yang fardu-fardu. Itu di Quran itu nggak banyak, cuma 3%. Nah, sedangkan yang namanya untuk
muamalah bermasyarakat itu besar, ada sampai 60, mungkin di atas 60%. Jadi kalau apa yang pernah disampaikan Gus Dur, agama itu kalau diamalkan dengan benar itu jatuhnya humanitarian, kemanusiaan. Ya seyogyanya tidak hanya keilmuan aja, tetapi bahwa adab itu yang melandasi semua kegiatan kita itu memang harus dibangun, karakter dibangun, dan kita di pondok-pondok pesantren itu masih melakukan itu. Iya, iya. Saya menangkap ada pesan yang cukup mendalam di sini bahwa artinya seorang sosok ulama itu tidak hanya terkotak dalam hal keagamaan saja, juga bidang-bidang profesionalisme yang saat ini ditekuni itu juga bisa memperkaya perspektifnya, dan juga yang pasti yang menjadi barometer di sini adalah adab ya, ya Gus ya. Betul. Dan sebetulnya di dalam agama itu juga ada perintah-perintah juga untuk mencari nafkah. Nah, semua kegiatan yang kita lakukan itu yang berdasar dengan agama, itu artinya nyambung kepada Allah, itu semuanya termasuk ibadah. Dan sekali lagi ketika kita berbicara tentang kontestasi di Muktamar NU kali ini, Gus, kita coba untuk melihat ke belakang dalam pemilihan PWNU Jawa Timur, begitu ya. Gus ini tidak pernah mencalonkan diri. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Di situ Gus diusung oleh sejumlah masyarakat, begitu, yang meminta Gus mengamanahkan untuk Gus Kikin ini memimpin PWNU, begitu. Dan kali ini pun dalam Muktamar NU, Gus juga sekali lagi tidak mencalonkan diri, tapi ada banyak sekali masyarakat yang mendorong Gus untuk mengikuti kontestasi ini. Nah, bagaimana sebenarnya Gus memandang hal ini sebagai sebuah amanah yang harus Gus emban? Ya memang yang namanya jabatan itu amanah. Ya saya karena emang dari awal emang ditugaskan, ya saya sebetulnya nggak punya ambisi, karena emang kita tidak boleh untuk mengejar jabatan itu. Dan akhirnya ya itu tadi, saya didorong-dorong juga, ini konferwil nanti ikutlah. Ya sudah, saya ikut konferwil. Alhamdulillah, itu konferwil itu dilaksanakan di bulan Agustus tahun 2024 di Pondok Tebireng sini. Yeah. Dan ya akhirnya alhamdulillah saya waktu itu aklamasi memang. Iya, benar. Dan saya juga tidak ada apa kampanye. Ya, itu memang begitu saja akhirnya aklamasi. Dan hal yang sama sebetulnya sekarang ini. Sekarang ini sama juga, saya juga sebetulnya tidak terlalu ambisi ya. Dan kemudian desakan-desakan, karena kebetulan saya ada buku Qanun Asasi ini. Iya, menarik ketika di saat ini masih ada sosok yang menyampaikan bahwa kita tidak boleh untuk mengejar jabatan, tapi ketika itu menjadi aspirasi dari suara terbanyak, begitu, ini menjadi sebuah amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Menarik sekali itu apa yang disampaikan oleh Gus Kikin. Tapi tadi Gus juga menyampaikan di sini ada Qanun Asasi ya, Gus, yang menjadi pegangan Gus, dan ini kalau tidak salah merupakan hasil penulisan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kita akan ulas di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Bincang Kita, masih bersama Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Kita melanjutkan perbincangan kita. Tadi mengakhiri segmen pertama juga sempat disebutkan tentang Qanun Asasi, begitu ya. Mungkin kita coba untuk melihat ke belakang bahwa Qanun Asasi ini merupakan pedoman, atau mungkin kalau bahasa anak sekarang seperti undang-undang, begitu ya, Gus ya. Yang konon ditulis langsung oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Iya, anggaran dasar itu. Baik, dan ini juga sudah Gus Kikin terjemahkan ke dalam buku-buku ini. Sebenarnya Gus Kikin kan selalu menggelorakan semangat Qanun Asasi itu sendiri. Bolehkah sedikit saja dijelaskan Qanun Asasi itu sebenarnya apa, dan mengapa Gus Kikin mengharapkan bahwa Qanun Asasi ini bisa dihidupkan kembali, Gus? Jadi ini satu yang koinsiden. Asalnya itu ya karena istri saya itu kuliah di UNER. Itu jadi 3 tahun yang lalu. Nah, kemudian di UNER itu salah satu guru besar itu memang alumni dari pondok pesantren. Dan dia tahu di NU itu ada Qanun Asasi. Maka pas istri saya daftar S3 terus dibilang itu di NU ada Qanun Asasi. Jadi itu aja dijadikan disertasi. Nah, Qanun Asasi itu ceritanya dulu mulai dari awal di NU didirikan itu emang dilengkapi itu. Nah pada saat kemarin gitu disampaikan seperti itu, nah
Saya begitu ngomong-ngomong saya sampaikan sama istri saya, lu kita itu Qanun Asasi itu yang ada saat ini hanya 1 bab dari 4 bab. Dan itu hanya muqaddimah, pembukaannya saja. Dari situ akhirnya kita kesimpulannya kita mau dicari ini bab-bab yang lain itu dari Qanun Asasi. Nah, kita bikinlah tim pemburu turos. Memburu turos akhirnya alhamdulillah cukup cepat. Mungkin nggak sampai 3 bulan ketemu semua itu 4 bab itu. Ada yang ketemu di Kudus, terus ada katanya di Banyuwangi, terus akhirnya 4 bab itu semuanya lengkap. Dan dengan lengkapnya itu akhirnya saya sampaikan pada istri saya ini sudah lengkap semuanya, jadi bisa dipakai untuk disertasi. Dan di sini saya tuangkan lagi, saya undang semua tim-tim yang biasa kita diskusi itu. Nah, ini kajian pondoknya kita harus bikin. Nah, itu akhirnya kita bikin ini ada Qanun Asasi ini ada terjemahan, ada syarahnya. Syarah itu ada penjelasan-penjelasannya, arah daripada ayat-ayat itu kemana. Nah, dari situ saya melihat ada satu di dalam muqaddimah itu yang sangat menarik. Itu disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari oleh Hadratus Syekh pada saat pidatonya. Jadi beliau itu pertama kali menyampaikan Qanun Asasi itu di Muktamar ketiga tahun 1928. Jadi mungkin saya mundur sedikit. Jadi NU didirikan tahun 1926 itu ada ADART itu sebagai dokumen yang digunakan untuk mendaftarkan NU itu ke pemerintah Belanda. Nah, kemudian beliau itu menulis Qanun Asasi ini, nah, itu selesai tahun 1928. Saya rasa saya melihatnya itu mungkin ya karena kesibukan ya, mungkin 2 tahun itu. Tapi tahun 1928 itulah beliau menyampaikan di dalam suatu pidato, dan pidatonya sangat menarik. Jadi itu mengajak semua komponen. Nah, di situ gitu bunyinya fahallumu kullukum wa man tabi'akum jami'a minal fuqara wal aghniya wal aqwiya wal du'afa ila hadi jami'atin nahdlatul ulama wa idkhuluha bi mahabbati wal widati wal ufati wal itikhati itisali bi arwahin wa ajsatin. Artinya bahwa semua sampean, semua beserta pengikut-pengikut sampean dari golongan-golongan orang-orang miskin, orang-orang kaya, orang-orang lemah, orang-orang kuat masuk ke dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan masuklah, ini ada di sini. Iya, nah, di sini ada siapa? Oh ini keputus, ini yang lengkap. Nah, itu dan masuklah dengan penuh kasih sayang, cintaan, rukun, bersatu dengan sepenuh jiwa raga. Nah, itu ada bawahnya lagi ini Jamiah ini masih ada beberapa pesan-pesan dan bagi saya itu menggambarkan bahwa NU itu didirikan itu sangat inklusif. Semuanya diajak masuk. Jadi siapa aja, golongan orang-orang fakir miskin, orang kaya, orang-orang lemah, orang-orang kuat untuk masuk ke dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Tapi syaratnya masuklah dengan penuh kasih sayang, cinta, bersatu, damai, rukun, dan dengan segenap jiwa raga. Jadi itu intinya dari NU itu. Makanya di situ ya memang harus ulama yang bisa begitu. Nah, kalau orang-orang biasa gitu kemudian ya kayak tadi nggak pakai adab segala macam itu ya sebetulnya untuk masuk di NU ini ya susah untuk kita membangun kebersamaan karena di sini itu dimaksudkan untuk membangun kebersamaan, ukhuwah, persaudaraan. Nah, itu yang menarik bagi saya dari Qanun Asasi itu. Tapi Gus Kikin sendiri melihat apakah Qanun Asasi ini masih cukup relevan nih Gus untuk menjawab problematika masyarakat saat ini Gus? Sebetulnya ini bukan masalah waktu. Karena Qanun Asasi ini justru kalau dipraktekkan itu seperti apa yang tadi disampaikan termasuk Gus Dur. Jadi pengamalan dari agama itu kalau diamalkan dengan benar itu jatuhnya humanitarian, kemanusiaan. Nah kalau kemanusiaan mau kapanpun juga tetap relevan.
dan itu akan berlaku secara global, universal. Jadi nggak ada ini khusus Indonesia, tidak. Jadi itu saya melihat ini sangat apa ya, sangat dibutuhkan oleh siapapun. Ya, dan Gus juga ternyata terus untuk menyuarakan konun asasi atau nafas dari Nahdlatul Ulama ini, bahkan sampai elit nasional. Gus beberapa waktu yang lalu ini juga membawa diskusi holako kebangsaan gitu ya Gus ya, di MPR gitu. Betul, nah sebenarnya apa yang Gus harapkan dari dialog-dialog kebangsaan yang Gus lakukan itu Gus? Ya, saya ingin menyampaikan kepada khalayak, dan yang paling efektif untuk digunakan fasilitasnya itu ya di gedung MPR. Ada di situ Ketua MPR Pak Muzani, kemudian yang bicara juga ada Kiai Ma'ruf Amin, terus kemudian yang lain-lain. Ya sebetulnya itu aja keinginan untuk menyampaikan kepada khalayak, kepada publik yang paling efektif. Ya alhamdulillah kemudian disetujui oleh Pak Muzani, dan akhirnya kemarin tanggal 8 itu. Nah, itu kita bisa menyampaikan, dan itu bisa segera diterima masyarakat secara luas, secara nasional. Ya, itu artinya sebuah ikhtiar yang terus Gus lakukan untuk terus membuat NU ini sebagai organisasi keagamaan yang beradab begitu ya Gus ya. Betul. Baik. Dan pastinya Gus, saat ini kan Nahdlatul Ulama ini memasuki usia ke-100 tahun. Ya. Ada banyak sekali tantangan-tantangan global yang juga saat ini pastinya juga dihadapi oleh Nahdlatul Ulama. Seperti apa peran NU ke depan? Kita akan ulas di segmen selanjutnya. Ya, Anda kembali bersama kami di Bincang Kita, masih bersama Gus Kikin di sini, dan kita masih berada di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Gus saat ini memasuki masa pemilihan ya Gus ya, Ketua NU di Muktamar ke-35 kali ini. Kira-kira menurut Gus secara singkat saja, apa yang menjadi tantangan untuk pemimpin NU 5 tahun ke depan Gus? Ya, ini perubahan zaman yang sangat cepat ya, dan memang kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. NU ya memang harus menata diri. Jadi itu tadi kembali lagi bahwa semua hal yang kita lakukan kalau tidak dibungkus dengan adab itu tidak diterima oleh Allah. Nah, sedangkan adab itu kan bisa diartikan itu adalah kehadiran hati. Oleh karena itu ya, hati ini memang harus diasah betul. Nah kemudian yang ketiga, akhbini anil ihsan. Nah kemudian dijawab, anta budallaha kanaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Jadi dalam ibadah itu kamu seolah-olah melihat pada Allah. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Kualitas sholat kita naik, as-sholat tanha anil faksai wal mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan hidup kita akan lebih indah. Dan kalau semua orang melakukan yang sama, komunitas di sini juga akan indah. Kalau itu bisa dilakukan di skop yang lebih luas lagi, nasional, Masya Allah, Indonesia itu akan semuanya indah. Dan kehidupan itu mendapat ridho dari Allah. Kalau mendapat ridho dari Allah itulah kemudian kita akan mendapatkan bimbingan. Karena emang kemudian Allah akan menurunkan yadullahi ala jamaah. Tangan Allah akan membimbing jamaah itu. Dan kalau itu bisa dilakukan, ya itu sesuatu yang luar biasa. Nah, oleh karena itu ya kita ngadepi perubahan zaman ke depan lagi dengan kemajuan teknologi. Nah, kalau kita kemudian mengandalkan kemampuan intelektual kita akan dilewati oleh AI. Nah, oleh karena itu kita harus kembali, hati ini harus diasah sehingga di dalam kita berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan masyarakat, kita berorganisasi. Nah itu satu kekuatan karena ikatan hati tidak nyambung. Tapi Gus, kalau coba saya sambungkan dengan situasi atau realitas saat ini tentang kondisi geopolitik dunia, kondisi ekonomi global yang saat ini tidak menentu dan ini terus menjadi ancaman bagi masyarakat kita. Bagaimana NU menyikapinya Gus? Ya tetap aja kita harus memperkuat diri karena itu merupakan benteng dari gelombang-gelombang pengaruh dunia. Jadi ya kita nggak terlalu mikir bahwa oh ini dunia sudah berubah ya memang harus berubah. Tetapi bahwa karena
kita mampu menjaga hati kita, kemudian masyarakat itu dengan hal yang sama, itu merupakan benteng dan ya nggak ada masalah kan perubahan-perubahan yang ada itu. Gus, tapi kalau kita melihat saat ini kan Indonesia tengah berada dalam bonus demografis, Gus. Ya. Artinya banyak sekali generasi-generasi produktif yang kita harapkan bisa membawa Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045 begitu. Betul. Ya. Seperti yang dicanangkan oleh pemerintahan saat ini. Nah, dengan barisan pemuda Ansor yang menjadi barisan pemuda yang cukup besar di Indonesia, cukup kuat di Indonesia. Kira-kira bagaimana amanah yang ingin Gus sampaikan supaya barisan pemuda dari NU ini juga bisa berkontribusi besar untuk membangun bangsa dan negara Indonesia? Ya, sebetulnya hal yang sama. Jadi ini tidak terbatas dari NU saja dalam kita melakukan internalisasi lah. Jadi termasuk ya mulai dari anak-anak itu juga kita harus isi hatinya, harus kita hidupkan hatinya supaya setiap kegiatan ucapan maupun perbuatan itu hatinya itu hadir. Ya itu mulai di situ, kemudian sama-sama juga yang ikatan pelajar ke Ansor itu semuanya ya memang kita harus ada internalisasi. Kita harus memperkuat dengan adanya mengasah hati itu tadi. Kita itu sudah kehilangan sentuhan hati. Ini sangat memprihatinkan. Ini beberapa waktu yang lalu bicara-bicara di rumah sakit Menur dengan Bu Khofifah itu, ini sekarang ini meningkat jumlah mahasiswa bunuh diri. Karena apa? Ya hatinya udah nggak hidup, artinya sudah kering. Tradisi leluhur dulu, tata krama, budi pekerti, yang itu di dalam ajaran-ajaran pondok itu ada adab. Nah, itu harus dihidupkan. Kalau enggak, ya kita akan kehilangan sentuhan hati dan ya itu ya nggak akan mampu untuk membangun komunikasi, membangun ukhuwah, apalagi ukhuwah. Iya. Artinya memang agama ini terus menjadi kompas ya Gus ya dalam kehidupan kita seperti itu ya. Tetap betul. Baik, Gus, ini menutup perbincangan kita dalam kesempatan kali ini dan seperti yang kita ketahui NU ini di tahun 2026 menginjak usia ke 100 tahun ya Gus ya. Betul. Satu abad begitu. Nah, bagaimana menurut Gus harapan dan juga pandangan ke depan untuk NU ketika memasuki usia di abad keduanya ini? Saya melihat apa? Satu, integritas. Semuanya dituntut integritas. Hal yang sama sekarang ini ke depan lagi ya integritas semua orang. Ini tidak hanya di dalam beragama tetapi di dalam profesi. Ya lakukan profesi masing-masing sesuai aturannya. Nah, ini yang sekarang ini kan tumpang tindih. Satu orang ini menduduki jabatan ada beberapa. Loh ini yang dilakukan itu dasar yang aturan yang mana? Nah, ini akhirnya benturan-benturan kepentingan inilah yang kemudian menjadikan kontraproduktif. Nah, NU juga demikian. Sama, NU juga harus integritas dikedepankan. Ya artinya memang NU diharapkan bisa kembali ke fitrahnya begitu ya Gus ya. Betul. Ya dan memang sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang sangat mengakar kuat bagi masyarakat Indonesia, kita harapkan di tengah tantangan global saat ini NU itu terus resilience, terus menjaga identitasnya secara utuh dan juga terus memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Baik Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu Gus. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Bincang Kita kali ini. Saya Diana Dwiqa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Cara baru nonton di Smart TV. Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu. Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.